Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Al-Quran. Sebelumnya, Al-Quran adalah kitabullah yang dijamin kemurniannya oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jika dilihat dari asal-usul, ketetapan, serta proses penukilannya dari Rasulullah kepada umat Islam, maka seluruh nas dalam Al-Quran bersifat qat'i. Artinya, dapat dipastikan bahwa setiap ayat yang dibaca saat ini merupakan ayat yang sama seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, tanpa adanya perubahan ataupun pergantian. Ketika wahyu diturunkan, Rasulullah segera menyampaikannya kepada para sahabat untuk dibaca, ditulis, dan dihafalkan sehingga terjaga keasliannya hingga kini. Dalam kajian Al-Quran terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu al-subut atau kebenaran sumber dan al-dalalah atau kandungan makna. Dari sisi al-subut, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan umat Islam bahwa Al-Quran berasal dari Allah dan disampaikan secara mutawatir sehingga menghasilkan keyakinan yang pasti. Namun di sisi al-dalalah, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, terdapat pembagian antara ayat yang bersifat qat'i dan zani. Hal ini menunjukkan keunikan Al-Quran dalam menjelaskan hukum, di mana perbedaan tersebut menjadi dasar dalam proses pengkajian sesuai dengan karakter dan tujuan masing-masing ayat yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, Al-Quran dari sisi al-subutnya adalah qat'i. Pengingkaran qat'i subutnya Al-Quran akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi al-dalalah, ayat Al-Quran ada yang qat'i dan ada pula yang zani. Berkenaan dengan hal ini, Abdullah Wahab Khalaf berpendapat bahwa nas Al-Quran dan hadis yang bersifat qat'i adalah al-dalalah adalah nas yang menunjukkan pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk ditakwil atau dipalingkan dari makna asalnya, dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut. Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyatakan bahwa dalil qat'i adalah suatu dalil yang asal-usul historinya atau al-wurud menunjukkan kepada makna, al-dalalah atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri al-hujjiyah bersifat pasti dan meyakinkan. Lebih lanjut, Asy-Syatibi menyatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat sebagaimana dikutip Muhammad Quraisy Shihab, tidak ada atau jarang sekali ditemukan sesuatu yang bersifat qat'i dalam dalil-dalil syara. Jika pandangan hanya ditujukan kepada teks secara berdiri sendiri, ini karena untuk menarik kesimpulan yang pasti dibutuhkan premis-premis atau mukaddimat yang tentunya harus bersifat pasti pula. Sedangkan hal yang demikian tidak mudah ditemukan. Kenyataan menunjukkan bahwa mukaddimat itu kesemuanya atau sebagian besar darinya tidak bersifat pasti, sedangkan sesuatu yang bersandar pada yang tidak bersifat pasti tentulah tidak pasti pula. Konsep qat'i zani merupakan teori pokok yang dikembangkan ulama untuk memahami teks Al-Quran dan hadis dalam rangka penalaran fikih. Qat'i zani sebagai istilah tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan demikian, kategorisasi ini adalah konsep para ulama fikih. Teori ini tidak pernah digugat karena keserupaannya yang kuat dengan kategori muhkam mutasyabih yang diintroduksir oleh Al-Quran. Keduanya sama-sama berangkat dari sudut semantik atau bahasa, bukan ide substansi. Bedanya qat'i zani digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, sedangkan muhkam mutasyabih untuk ayat-ayat non-hukum. Jadi kesimpulannya mungkin dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, Al-Quran adalah pasti dari segi sumbernya, namun tidak semua maknanya bersifat pasti atau qat'i. Ulama menggunakan teori qat'i zani sebagai alat ukur untuk menentukan apakah suatu teks hukum harus dijalankan secara tekstual atau apa adanya, atau membutuhkan penafsiran lebih lanjut atau ijtihad melalui analisis kebahasaan dan logika hukum. Mungkin itu yang saya jelaskan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.